Kalau sudah menjadi ibu, mimpinya jadi terpendam atau nggak pikirin mimpinya lagi. Yang penting bagaimana mewujudkan mimpi anak-anaknya. Anak-anak, iya betul. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Nah, kali ini edisi spesial banget nih karena kita akan ngobrol ya dengan salah satu pemain film nih. Dan pastinya Tribuners ini udah kenal lah dengan sosok ini. Sosoknya tuh dikenal dengan sering memerankan karakter yang katanya sangat komedi gitu kan, sangat lucu gitu. Nah, sudah datang bersama dengan Mutiara yaitu Kak Asri Welas. Halo Kak Asri. Halo Tribuners. Ya? Iya benar Tribuners. Tribuners. Halo. Yes. Senang banget nih akhirnya punya kesempatan ya untuk ngobrol bareng Kak Asri Welas hari ini. Gimana nih kabarnya Kak Asri Welas hari ini? Baik. Siang ini baru nyampe ke Lampung ya? Sampai, betul. Oke, tadi Cepet juga banget ya, ternyata cuma setengah jam. Iya dong, karena pesawat. deket, naik pesawat deket banget nih ya ke Lampung. Nah Tribuners, kita akan bahas apa sih? Nah kita itu akan bahas salah satu film yang diperankan oleh Kak Asri Welas, di mana Kak Asri Welas itu mengambil bagian yang besar sekali lah di film ini, yaitu film Mengejar Mimpi Gaspol. Nah mungkin Tribuners udah ada yang nonton, dan yang belum simak ini ya obrolan bersama dengan Kak Asri Welas, karena akan mengasih memberikan gambaran lah seputar filmnya, terus juga gimana sih, apa sih hal-hal yang bakal didapetin setelah nonton film ini gitu kan. Karena emang ini filmnya sangat menarik sekali. Mutiara ngeliat potongan film, Mutiara belum dapat kesempatan ini untuk nonton ini kan. Iya, nanti deh habis ini. Kayaknya sore ini habis wawancara langsung bisa nonton. Langsung gaspol ya. Di mana? Di mall ya? Di CGV Transmart kalau di Lampung. Iya. Nah, langsung aja nih ya. Sebelum kita ngobrol seputar filmnya Kak Asri Welas, mungkin Kak Asri Welas Muti ini ingin tanya nih. Sebenarnya Kak Asri Welas udah berapa kali sih ke Lampung, atau ini pertama kalinya nih ke Lampung? Enggak, saya dari kecil pulang kampungnya ke Lampung. Oh, pulang kampungnya ke Lampung. Betul, saya ada keluarga di Kedaton, Jalan Onta, ada juga di Gedung Air namanya ya. Iya. Di Gedung Air tuh keluarga papa saya. Nah ibu saya tuh di Kedaton Jalan Onta itu ada sekolah. Nah itu sekolah eyang saya, ada sekolah TK. Jadi saya dari kecil pulang kampungnya ke sini. Jadi papa saya tuh orang Palembang, tapi papanya eyangku itu adalah angkatan laut. Jadi pindah. Terakhirnya mereka menetapnya di Lampung. Ibu saya, bapaknya angkatan darat. Pindah. Terakhirnya di Lampung. Jadi ibu saya, papa saya ketemunya di Lampung. Nah terus jadi keluarga besar tuh ada 50% di Lampung, 50% Jakarta. Papa sama ibu gitu. Nah tapi memang sudah almarhum semua. Jadi namanya Mak Uwo sama Bu Uwo, orang Palembang. Dari papaku sudah meninggal. Terus Mbah Putri, Mbah Kakung dari ibuku sudah meninggal semua. Jadi memang sekarang ke Lampungnya kalau ada occasion gitu. Iya karena, benar. Iya, karena yang tertua itu sekarang ada di Jakarta semua. Jadi bukan hal yang baru ya datang ke Lampung Kak Asri Welas. Bukan, saya suka banget sama bakso. Oh iya benar sekali. Bakso apa yang paling terkenal di sini? Kalau di sini ada namanya bakso Sony. Bakso Sony. Iya benar. Udah nyoba belum? Habis ini saya ke bakso Sony. Jadi makanan favoritnya kalau di Lampung ini bakso. Bakso Sony udah. Kalau misalkan di Lampung sendiri nih Kak Asri Welas, apa sih makanan khas Lampung yang favorit? Seruit pernah makan? Iya, makan juga. Ikan bakar ya. Ikan bakar, seruit, terus apalagi ya banyak, duriannya juga enak-enak. Nah iya benar banget. Nah kalau Kak Asri Welas di Lampung udah pernah kemana aja nih? Jalan-jalan itu kayak ke pantainya. Banget, saya pernah ke mana tuh namanya? Lewatin gunung-gunung, apa namanya ya? Yang kita bisa lihat dolphin. Oh iya, ada di Tanggamus. Apa namanya? Lupa juga saya jadi namanya. Aduh, Kiluan. Iya, betul. Kiluan, iya benar. Udah pernah? Aku ke Kiluan. Naik perahunya nggak? Naik perahu, aku tuh ke Kiluan itu sama anak-anak dari dulu aku penyiar radio di Delta FM. Iya. Nah, sama anak-anak radio aku ke sana. Iya. Jadi lewat jalan yang batu-batu, tanah, bagus lagi, batu-batu lagi itu. Aku ke Kiluan. Jadi aku lihat tuh dolphin, terus aku juga kemah di sana. Seru bener emang kalau misalkan berbicara tentang wisata di Lampung ya Kak Asri. Iya. Jadi banyak Kiluan kan namanya Kiluan. Betul, kan. kalau Kiluan. Ya memang di sana terkenal sama lumba-lumba. Pas ke sana pas dapat momennya nih. Pas dapat. Karena kan perginya masih subuh-subuh.
Iya, biar kita lihat gitu. Oke, jadi banyak sekali ya kenangannya yang sudah terukir di Lampung nih. Banyak, masa kecilku di sini terus. Iya, nah kita kan udah nanya nih ya seputar pengalamannya Kak Asri di Lampung. Kita langsung beralih nih ke film yang sekarang lagi tayang di bioskop dan masih tayang. Harapannya Tribuners di rumah langsung yang penasaran langsung bisa datang ke bioskop ya untuk nonton mumpung filmnya masih tayang nih. Iya. Nah Kak Asri, boleh diceritakan sedikit nggak sih tentang cerita singkat lah dari film ini Kak Asri? Kejar Mimpi Gaspol tuh bagaimana ini sebenarnya buat para perempuan ya maksudnya. Khususnya ibu ya. Iya. Tapi juga ini sudut pandangnya bisa dilihat dari banyak sisi, bukan cuma dari ibu aja. Coba sebenarnya ibu itu kalau sudah menjadi ibu, mimpinya jadi terpendam atau nggak pikirin mimpinya lagi. Yang penting bagaimana mewujudkan mimpi anak-anaknya. Anak-anak, iya betul. Gimana supaya anak-anak bisa mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya. Kalau ibu kayaknya udah selesai, tugasnya udah jadi ibu udah selesai gitu. Jadi ya intinya inginnya membahagiakan anak-anak juga keluarganya gitu. Jadi ini tuh mengingatkan kembali untuk ibu-ibu kalau sebenarnya masih boleh loh kalau ngejar cita-cita. Mungkin nggak ya, bisa aja loh mungkin gitu. Jadi ngingetin lagi juga untuk anak-anak yang teenager nih supaya tahu juga gimana sih kebawelan ibu tuh kenapa sih suruh pulang cepet. Iya. Kenapa sih banyak hal yang ditanyain perintilan sama ibu itu apa maksudnya gitu. Ikut campur banget sama urusan anaknya gitu ya, itu sih. Oke, jadi film ini lumayan sedih juga ya kalau ngedengerin cerita Kak Asri, kayak langsung dapat emosinya gitu. Jadi memang menceritakan sosok single parent ya. Yang diperanin oleh Kak Asri sendiri. Betul, saya yang berperan sebagai Vivi. Vivi, oke. Nah, langsung aja kita nanya ya, karena sudah dijelasin Kak Asri Welas ini kan berperan sebagai Vivi. Bisa nggak dijelasin nggak sih Vivi itu sosok yang seperti apa nih Kak Asri Welas? Vivi itu sosok kayaknya ibu-ibu masa kini ya, yang sekarang mungkin wanita karir ya, kamu juga kan. Coba sekarang kan wanita karir ada di berbagai bidang, ya kan. Nah, salah satunya Vivi ini ada di istilahnya tuh pariwisata gitu ya. Apa tour guide. Tour guide. Di mana memang hidupnya memang ke gunung, naik gunung, turun gunung dengan mobil jeepnya gitu. Nah, sama sih seperti ibu-ibu yang lain ya di ibu kota juga kan gimana menerjang hiruk pikuknya ibu kota Jakarta. Gimana caranya juga untuk survive di ibu kota, di mana aja kan ibu kota tuh kan di Indonesia ada banyak sekali. Gimana bisa survive, gimana bisa menghidupi anaknya, bagaimana supaya bisa berinteraksi dengan lingkungannya, karena sebenarnya kita tuh perempuan makhluk sosial dan perannya banyak banget gitu, yang tanggung jawab juga banyak banget itu sih. Itu jadi aku mendalami sebagai Vivi yang banyak sekali elemennya yang dikerjakan oleh perempuan masa kini. Jadi banyak sekali tentunya tantangan yang dihadapi untuk memerankan sosok Vivi ini ya dalam film Kerja Mimpi Gaspol. Nah, Kak Asri ini kan tadi sudah jelaskan ya Vivi itu sosok yang seperti apa. Boleh tahu nggak sih Kak Asri, kenapa akhirnya Kak Asri itu tertarik untuk ikut serta nih terlibat dalam film ini dan memerankan sosok Vivi? Yang pertama, saya pengen ngerasain punya anak perempuan. Karena di sini anaknya laki-laki ya, nggak Asri betul. Laki semua, Michelle Judith kan jadi aku tahu rasanya, punya anak perempuan tuh ternyata curhat, apa bisa segala macam. Jadi aku bisa ngerasain punya anak perempuan gini kan cuma di film aja gitu. Jadi ya kenapa juga, karena aku juga sebagai perempuan yang banyak maunya ya seperti Ibu Vivi, maksudnya ini itu dijalankan gitu. Jadi sesuai apa yang dilakukan. Betul, tapi ternyata penggapaian mimpi itu sampai sekarang aku juga masih lakukan gitu. Jadi ya selain aku juga mengejar mimpi anak-anakku, tapi aku juga nggak lupa sama mimpiku gitu ya, yang kadang-kadang itu juga memotivasi kita untuk terus maju dan nggak stuck cuma sampai situ gitu. Jadi kan ya dari ibu nih kan udah suatu terus apa tuh akhirnya terus jadi hidup boring kan gitu. Nah, aku nggak mau hidupku jadi boring sebagai ibu, jadi aku masih pengen punya cita-cita apa aja yang belum pernah aku lakuin di masa mudanya. Iya. Kayak sekarang aku seneng banget naik motor gitu ya. Aku juga karena kan nge-follow Kak Asri, jadi aku ngeliat kegiatan Kak Asri gitu. naik motor trail. Itu sebenarnya kan masa muda aku memang penuh begitu, tapi nggak pernah aku lakukan ketika aku jadi ibu. Nah sekarang udah 40-an, aku pengen lagi naik motor gitu. Jadi
Jadi kadang-kadang tuh peran-peran yang kita perankan di dalam film itu jadi memotivasi kita untuk juga jadi nge-trigger gitu. Oh ya Asri, mimpi lo apa ya? Oh iya bener, mimpi gue tuh masih ini. Oh kenapa gak dilakuin ya? Gitu loh. Jadi ya ini kenapa seneng jadi Vivi ini karena dia masih mau mengejar mimpinya gitu. Jadi ibu-ibu dimanapun berada jangan lupa untuk kejar mimpinya gitu. Karena kan ada kun fayakun, terjadilah. Itu kalau kita nggak ngelangkah, nggak berbuat, stuck di situ, selesai juga hidup. Iya. Gitu. Jadi aku merasa hidup masih panjang, terus aja kita beraktivitas apa yang kita suka, apa yang kita bisa, betul. Sehingga ternyata oh iya, ternyata masih ada kesempatan. Oh iya, ternyata ini bikin gue bahagia gitu. Jadi paling penting adalah perempuan tuh harus bahagia. Kunci utamanya perempuan itu harus bahagia. Nah, Kak Asri, selama memerankan sosok Vivi, apa kesulitan yang dirasakan untuk memerankan sosok Vivi ini, Kak Asri? Kalau di syutingnya itu yang susah adalah satu sama komika-komika ya, yang kadang kita suka susah nahan ketawanya. Iya, apalagi di sini ya di film ini banyak cuplikan Kak Asri ini banyak nangisnya juga. Ya, nah kalau itu mungkin aku tinggal meresapi menjadi Vivi, tapi salah satu hal yang susah juga adalah cuaca. Dingin sekali. Sementara kan kita banyak syuting yang pakai selembar aja. Iya, di Bromo. Tipis. Iya, jadi ada adegan malam tuh kita cuma pakai selembar aja. Jadi itu tantangannya adalah gimana kita bisa adaptasi sama cuaca di Bromo itu. Nah, itu berapa lama syuting di Bromonya, Kak Asri? Jadi kita 3 tempat ya, Bromo, Malang, kemudian Jakarta. 3 mingguan di Bromo. 3 mingguan di Bromo. Iya, jadi meninggalkan anak-anak itu dia tuh. Jadi tapi pengalamannya overall sangat seru tentu ya. Seru banget, iya. Dan kalau misalkan dengan pemain lain, chemistry-nya kebentuk banget itu pas di syuting itu, di lokasi syuting. Iya, karena kan kita berada di satu kota, terus penginapannya juga sama-sama, sehingga menimbulkan rasa kebersamaannya ya. Udah pasti lebih seru karena kan kita nggak pulang. Kalau kita syuting di Jakarta kan habis selesai syuting terus kita pulang. Nah ini kan habis selesai syuting kita bareng lagi karena satu tempat, satu penginapan, makan bareng, ini bareng, sehingga ngeblendnya lebih blend lagi karena kita ada di satu tempat yang sama. Oke. Nah, sejauh ini nih Kak Asri, ini kan film Kejar Mimpi Gaspol ini tadi sudah menceritakan mimpi dari seorang ibu yang akhirnya mau gak mau dia harus penuhi mimpi itu gitu kan. Nah, Kak Asri, sebenarnya selain itu apa sih yang ingin disampaikan melalui film ini kepada para penontonnya nih? Poin penting yang ingin disampaikan film ini kepada para penontonnya? Itu tadi maksudnya gimana supaya menumbuhkan rasa sayang untuk para teenager yang kadang-kadang di rumah itu mungkin kebanyakan main handphone dibanding bicara sama ibunya. Ya, apalagi saat ini ya di zaman digitalisasi ini luar biasa sekali ya. Kak Asri. Gimana juga kita mengingatkan di mana kita ini kan mungkin ada yang tinggalnya atau tugasnya jauh-jauh sehingga juga lupa tuh telepon ibunya belum gitu. Jadi kadang-kadang ibu juga kadang suka kangen sama anaknya kemana kan, kalau nggak anaknya juga yang sadar juga gitu ya. Jadi film ini mengingatkan kita gimana sih supaya kita ingat lagi sama ibu. Terus apa sih sebenarnya untuk para remaja atau anak-anak ya gitu, menumbuhkan lagi sayang sama ibunya, peduli sama ibunya, atau mungkin bahkan ditanya lagi walaupun ibunya udah tua, Bu masih ada cita-cita yang belum sampai belum? Iya. Kenapa sih nggak ditanya? Karena saking dia udah banyak berkorbannya untuk anaknya sehingga dia coba tanya sama ibunya, apa ya mimpinya? Bahkan mungkin mereka udah lupa mimpinya. Iya. Gitu. Jadi itu sih salah satunya ya, mungkin itu tadi. Dan juga untuk para ibu-ibu juga mungkin kita jadi disadarkan, oh iya aku masih punya mimpi, kenapa nggak dijalanin? Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang merasa udah stuck hidup di situ, terus nggak berani untuk bermimpi lagi. Mungkin ini saatnya buat ibu-ibu bermimpi untuk mulai berani bermimpi dan mencoba hal baru di hidupmu, ibu. Siapa tahu itu adalah
jalan yang seru banget untuk dilalui. Oke, wah luar biasa sekali nih ya untuk ibu-ibu di rumah yang nonton tayangan podcast ini. Banyak sekali wejangan ya dari Kak Asri melalui film ini tentunya. Soalnya gini, soalnya ketika kita udah menjadi ibu umur 40, 50, kemudian 60, terus hal apa lagi sih untuk diri kita sendiri yang kita harus gapai atau kita lakukan supaya kita happy. Kadang-kadang kita lupa, sehingga kita terbawa sama arus kehidupan anak-anak. Nah, sementara kita sendiri sebenarnya bisa punya space untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lebih care sama diri sendiri. Betul. Ya, karena sudah pengorbanannya sudah panjang sekali. Dan sebenarnya itu hal yang boleh banget untuk bikin diri kita bahagia. Karena suka lupa bahagia aku adalah membahagiakan anak-anak. Iya kalau anak-anaknya mau, tapi kalau anak-anaknya pun udah bahagia, nggak usah kadang-kadang jadi too much attention, bikin anaknya juga jadi kemoga ibu ini ganggu deh gitu. Jadi mendingan ibu juga punya mimpi sendiri untuk dikejar supaya itu tadi gitu, ada space untuk kita untuk diri sendiri. Nah Kak Asri, sebenarnya ya selain dari ceritanya yang menarik, film Kejar Mimpi Gaspol ini punya sisi lain yang menarik apa aja sih yang mungkin penonton di rumah ini harus tahu gitu? Mungkin yang belum pernah ke Bromo bisa lihat film ini, jadi kayak jalan-jalan sebentar untuk eksoktik ya Bromo, karena dimanjakan sama itu ya pemandangan-pemandangan indah dari Bromo gitu ya. Jadi ada banyak juga yang nonton film ini kemudian, Mbak aku jadi tahun depan kayaknya aku jalan-jalannya ke Bromo gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi era bangkit kembali pariwisata kita yang kemarin setelah pandemi sangat berpengaruh ya gitu. Jadi untuk yang belum pernah ke Bromo nonton film Kejar Mimpi Gaspol, jadi Anda kayaknya merasa oh iya, Bromo begini gitu. Oke, jadi memang selain selain menampilkan cerita yang bagus, acting para pemain yang ciamik, tapi juga menyajikan bisa dikatakan latar belakang Gunung Bromo ya, yang bisa menjadi jalan-jalan sebentar tadi kata Kak Asri Welas. Kita nonton itu berasa jalan-jalan di Bromo gitu bagi yang belum jalan-jalan ke Bromo. Nah Kak Asri, ini kan Kak Asri dalam rangka nonton bareng ya ke JIK Transmart baru saja ya sebelum ke Tribun Lampung. Nah Kak Asri sebelumnya udah kemana aja ini untuk nonton bareng bersama penonton lainnya gitu? Kita udah ke Jogja, udah ke mana aja ya, Palembang. Oh ke Palembang iya, udah ke mana lagi ya, ke macem-macem deh, Kalimantan udah. Sampai ke Kalimantan udah? Sampai ke sana-sana, iya betul. Jadi udah banyak sekali dan alhamdulillah pada suka ya, gitu. Jadi udah banyak banget daerah. Hari ini aja kita split semua pemain, nggak ada biasa kita berdua bertiga, ini kita bener-bener sendiri-sendiri. Iya, ngelihat Instagram dari Kejar Mimpi Gaspol juga kan, ngelihat ternyata para pemain ini sendiri-sendiri gitu kan, berkunjung ke berbagai kota, provinsi gitu kan, untuk menemani Tribuners di rumah yang mau nonton film Kejar Mimpi Gaspol tentunya di bioskop. Nah, nih Kak Asri, ini kan film masih tayang dan juga sedang tayang ya di bioskop. Terus juga misalkan nih, kalau misalkan Tribuners di rumah ini pengen nonton bareng gitu kan bersama teman perusahaannya, terus juga atau teman-teman di sekolahan mungkin, ini bisa nggak sih nonton bareng lagi bersama dengan pemain dari film Kejar Mimpi Gaspol ini Kak Asri? Bisa nonton bareng ya, nonton bareng ya. Untuk di Lampung aja besok masih ada ya Mas, besok masih ada Michelle Judith yang akan kemarin ya, yang lalu tuh kita kemarin ada Nope, nah terus kayaknya Michelle Judith besok juga akan kemari gitu. Jadi kita memang jadi benar-benar membagi waktunya demi menemani penonton tentunya ya untuk menonton bersama nih film Kejar Mimpi Gaspol yang memang memiliki cerita luar biasa, di dalamnya terdapat pesan luar biasa nih ya kepada khususnya ibu di rumah ya. Nah selain itu ini ada yang menarik lagi, ternyata Kak Asri Welas dan juga Kak Tora ini kan mengisi ini ya Demsong. Iya benar. Ini baru kali ini pertama ngedenger, wah ini unik sekali. Gimana itu rasanya pertama kali bernyanyi gitu? Iya, pertama kali aku juga bilang jangan deh karena suaraku begini banget. Tapi kata mereka nggak apa-apa Mas Asri, ini malah berkarakter. Karena kan Kejar Mimpi itu harus yang energik dan sesuatu yang mungkin bisa diingat. Nah suara Mbak Asri itu diingat banget katanya. Maksud lo cempreng kan? Iya suaranya jadi, khas. Iya, jadi sama siapa? Sama Tora? Oh ya sama-sama nggak bagus suara kita. jadi ya udah ada temennya gitu. Jadi ya udah
seru sama Tora juga gitu. Jadi memang apa ya, keseruan di balik syuting film ini juga memiliki cerita. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asri, belum lagi Kak Asri ini spesial nih di film ini menyanyikan salah satu lagu ya. Dan songnya luar biasa sekali. Tadi Mutiara juga sudah sudah mendengarkan lagunya. Ini kau cantik sekali. Asik. Wah, langsung dilantunkan ya sama Kak Asri Welas. Wah, nah ini kan udah berada di penghujung podcast kita pada hari ini nih Kak Asri. Mungkin Kak Asri bisa sampaikan 3 kata deh yang mewakili film Kejar Mimpi Gaspol. Ya. Kejar Mimpi Gaspol itu lucu, hangat di hati. Wah, luar biasa, lucu, hangat di hati. Semakin penasaran ini kan, karena biasanya memang penonton Indonesia itu suka hal-hal yang lucu, komedi gitu kan, tapi ternyata dibalut dengan ada kisah yang sangat menyentuh emosi gitu kan, antara seorang ibu dan juga anak. Baik, Kak Asri Welas, karena kita sudah berada di penghujung podcast, mungkin Kak Asri ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada Tribuners di rumah untuk film Kejar Mimpi Gaspol ini? Ya. Tribuners yang di rumah mudah-mudahan bisa kekejar ya nonton film Kejar Mimpi Gaspol, karena film ini diperuntukkan untuk anak ya, ibu juga orang tua juga, semua yang peduli sama ibu gitu, karena banyak hal yang banyak hal dan doa dari ibu yang dipanjatkan hanya untuk anaknya yang nggak pamrih sama sekali, sehingga mimpinya dia kadang-kadang juga sirna dan lupa untuk diwujudkan, saking dia mikir yang terbaik untuk anaknya. Jadi mudah-mudahan film ini bisa kembali mengingatkan untuk menyemangati para ibu yang udah gak inget lagi sama cita-citanya. Oke. Udah itu saja Kak Asri. Wah, luar biasa nih. Kak Asri Welas, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Tribuners. Kita ketemu lagi di Lampung ya. Oke, siap, ditunggu kedatangannya ya di studio Tribun Lampung tentunya nih Kak Asri. Nah, luar biasa Kak Asri, terima kasih banyak atas waktu dan juga sudah mau berbagi dengan Tribuners di rumah. Tribuners, jangan lupa ya untuk nonton film Kejar Mimpi Gaspol di bioskop, khususnya kalau di Lampung itu ada di CGV Transmart. Langsung aja ke bioskop, pesen tiketnya, ajak teman-teman keluarga atau teman-teman kantor pokoknya ya, nonton bareng, karena filmnya memiliki pesan yang luar biasa yang tadi sudah disampaikan oleh pemerannya langsung ya, pemeran utamanya yaitu Kak Asri Welas. Oke Tribuners, itu saja podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan juga Kak Asri Welas. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya. Bye-bye. Dadah. Perkenalkan, saya Vivi. Selamat datang di penginapan. Ada yang bisa dibantu? Iya, saya Dharma. Saya artis film Nusa Kambangan, Bu. Oh, yang mau barter itu Mas Dharma ya? Wah, dengan senang hati, Mas. Saya boleh minta foto enggak, Mas? Low profile Paul. Kalau sambil pakai selimut gimana, Mas? Biar kayak konco turu, Mas. Apa? Hamil? Enggak, Bu, kata siapa? Saya baca dari sini. Cuk, kok Anda masih ada di sini? Jangan ganggu ibu saya. Saya kesini bukannya mau ganggu. Saya baca soal ayah kamu. Tujuan hidup ibu untuk mewujudkan mimpi kamu.